Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Nabila Asha dengan NIM A1C225029 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum Islam. Hukum Islam berasal dari bagian agama Islam yang didasarkan pada pemahaman manusia tentang ayat-ayat Al-Quran dan Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam dalam bahasa Arab yaitu Al-Fiqh Al-Islami atau Al-Syariah Al-Islami. Hukum Islam adalah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muramaiyah seperti munakalat, wirasah, muamalat, jinayat, al-ahkam, syiar, mukasamat. Pembagian hukum Islam. 1. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 macam, yaitu al-ijab, yaitu tuntutan secara pasif dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang, ditinggalkan karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Yang kedua itu an-nab, yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntunan itu tidak secara pasti. Yang ketiga ada al-ibahah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada al-karahah, yaitu tuntunan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, tetapi tuntunan itu diungkapkan melalui utayan kata yang tidak pasti. Yang kelima at-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Sedangkan menurut ulama fikih mukhalaf itu ditinjau dari syariat hukum Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu fardu, wajib, ditinggalkan berdosa, dikerjakan mendapat pahala. Fardu dibagi menjadi 2, fardu ain, perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukhalaf seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, fardu kifayah, perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah seorang masyarakat. Jika dikerjakan oleh salah seorang, maka anggota lain tidak dikenai kewajiban. Apabila tidak dikerjakan, maka seluruh anggota masyarakat dianggap dosa, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah seorang muslim, membangun masjid dan rumah sakit. Yang kedua itu sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah juga dibagi menjadi 2. Yang satu sunnah ain, perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu seperti sholat sunnah rawatib. Yang kedua sunnah kifayah, perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh salah seorang atau beberapa orang seperti mendoakan muslim muslimah dan memberi salam. Yang ketiga itu ada haram, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala seperti mencuri atau berbuat maksiat. Yang keempat ada makruh, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala seperti merokok. Yang kelima ada mubah, dikerjakan dengan ditinggalkan tidak apa-apa seperti makan minum yang halal. Yang kedua ada hukum wad'i, adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung seperti bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum. Sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah masdar infinitif aira'atan dan auranan yang berarti dibaca, yang dimana Al-Quran adalah salah satu kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah atau hadis adalah berupa perbuatan, perkataan, sifat fisik, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik sesudah maupun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga ada ijma, adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim, ulama muslim pada masa tertentu setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada kias. Kias adalah mengukur atau membandingkan suatu hukum dengan suatu peristiwa yang tidak ada di nashadnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada di nas, atau lebih tepatnya membandingkan dengan hukum yang lama untuk menentukan hukum yang belum diketahui ketetapan hukumnya. Prinsip dasar hukum Islam ada 3, yaitu 1. Tidak mempersulit dan memberatkan, 2. Memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, dan 3. Mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Sedangkan dengan Fathur Rahman Jamil mengungkapkan 5 prinsip
dasar hukum Islam, yaitu meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan, kedua menyedikitkan beban, dan ketiga ditetapkan secara bertahap, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, kelima mewujudkan keadilan yang merata. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. 1. Prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan. Yang keempat, persamaan atau egaliter, al-musawah. Yang kelima, prinsip tolong-menolong, at-ta'awun. Karakteristik hukum Islam. 1. Universal. Yang kedua, partikular. Yang ketiga, dinamis dan elastis. Yang keempat, sistematis. Kelima, moral. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu 1. Memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta benda. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.